Warga lingkungan Kekali Indah, Kelurahan Kekali Jaya mengeluhkan sampah di lahan kosong yang ada di wilayahnya karena dibuang oleh warga dari luar lingkungan Kekali. Lahan kosong kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk membuang sampah. Seperti yang terlihat di lingkungan Kekali Indah, Kota Mataram ini. Meskipun telah dipasang papan pengumuman larangan membuang sampah, namun masih saja ada warga yang membuang sampah di tempat tersebut. Bahkan, papan pengumuman yang terpasang dirusak oknum tidak bertanggung jawab. Menurut warga, persoalan ini sebenarnya telah disampaikan kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada penanganan lebih lanjut. Oknum warga yang membuang sampah umumnya berasal dari luar lingkungan Kekali Indah. Sampah yang dibuang tidak hanya berupa sampah rumah tangga, namun juga puing-puing bongkaran bangunan rumah, sehingga sangat mengganggu keindahan lingkungan. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan adanya campur tangan pemerintah Kota Mataram dengan menurunkan alat berat agar lahan kosong yang selama ini dimanfaatkan oknum warga untuk membuang sampah liar bisa bersih dan dapat dimanfaatkan sebagai areal terbuka hijau. Untuk menghindari pembuangan sampah, kita bersihkan, dibikin taman kecil, ya kan? Kalau sewaktu-waktu yang memiliki itu mau membangun, silahkan. Jadi kita menghindari pembuangan sampah yang ada di sepanjang jalan ini. Ini yang kita harapkan. Nah, kemarin sudah ada respon dari Pak Lurah, saya menyampaikan begitu, Pak Lurah, gimana kalau misalnya yang punya tanah ini kita hubungi, mau enggak kira-kira bikinkan taman? Asalkan dari pihak pemerintah desa dengan kota mungkin mau, ya bunga-bunga atau sekedar tanaman apa yang tidak membuang sampah. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Gede Batu berharap petugas di tingkat kelurahan secara bersama-sama melakukan penataan lingkungan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ia berharap pihak terkait lebih tegas dalam melakukan penertiban. Aparat-aparat yang ada di kelurahan, aparat-aparat yang ada di lingkungan itu seperti RT, RW, itu segera mungkin mensosialisasikan, memberikan pemahaman, memberikan apa kepada masyarakat ya untuk bisa lebih mendisiplinkan diri lah dalam bidang kebersihan ini. I Gede Batu juga menegaskan melalui sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, penanganan sampah dapat berjalan dengan baik karena kebersihan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan yang indah dipandang, namun sangat berdampak pada kesehatan di lingkungan tersebut. Dari Mataram, Yulian, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Sementara itu, untuk mengantisipasi munculnya tempat pembuangan sampah liar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram berharap warga dan pihak lingkungan dapat lebih proaktif dalam menangani persoalan sampah. Sampah masih menjadi persoalan klasik bagi warga di Kota Mataram. Keterbatasan armada mengangkut sampah dan minimnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan menjadi persoalan tersendiri dan perlu menjadi perhatian semua pihak. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, sampah yang dihasilkan warga Mataram sekitar 335 ton per hari. Sementara, sampah yang mampu diangkut ke tempat pembuangan sampah hanya sekitar 220 hingga 250 ton per hari. Sehingga, masih sekitar 80 ton sisa sampah yang mengendap di lingkungan. Hal ini yang menjadi alasan warga membuang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di lahan kosong tanpa pembatas, seperti yang terjadi di Kelurahan Kalik Jaya, Mataram. Melihat kondisi ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Kemal Islam menghimbau agar lahan kosong diberikan pembatas sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum sebagai tempat pembuangan sampah liar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram saat ini telah menyiapkan pelayanan tempat pembuangan sampah mobile atau TPS mobile. Namun, karena keterbatasan TPS mobile, maka TPS mobile hanya melayani panggilan atau permintaan dari warga sesuai waktu yang telah disepakati sebelumnya. Nah, kami sepanjang pemerintah kelurahan meminta bantuan sama Dinas Lingkungan Hidup, kami coba backup gitu. Apa sih persoalannya di sana? Kira-kira kalau dia kurang, misalnya, oh Pak Kadis, gimana enggak kira-kira kalau di tempatnya kami bisa kita diberi bantuan untuk TPS mobile misalnya. Sepanjang ada permintaan. Ya kan, makanya saya bilang proaktif dong gitu ya. Kita kan nggak tahu bagaimana dia gitu. Sementara, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram, Abdurrahman mengatakan, untuk menangani persoalan sampah di Kota Mataram, diperlukan perencanaan yang baik. Sejauh ini, banyak dari rencana yang telah disepakati tidak berjalan sesuai harapan, disebabkan karena tidak tepatnya perhitungan anggaran terkait pengelolaan sampah. Selain itu,
kesadaran dan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah masih rendah. Dirinya berharap sosialisasi dan pendekatan yang lebih humanis kepada warga mengenai upaya pengelolaan sampah yang baik. Membuat sebuah program pendekatan yang lebih humanis lah kepada masyarakat mengenai mengenai permasalahan sampah ini ya kalau bisa saya usulkan kita pakai istilah-istilah yang disasak tentunya yang ciri khas Lombok. Abdurrahman juga berharap warga dan pihak lingkungan lebih proaktif dalam menangani sampah di tingkat lingkungan. Dengan demikian, persoalan sampah dapat teratasi. Dari Mataram, Yulian, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan.